Irene Adler, nice to meet. Oh. Pertemuan dengan Irene Adler membawa scene flashback saat pertama kali Sherlock Holmes dan Irene Adler bertemu di London. Holmes datang ke kediaman Irene. Dia sedang menyelidiki temannya yang membeli barang untuk dilelang di Christie. Tuan Kilby dari Museum Inggris merekomendasikan Holmes untuk menemui wanita bernama Irene Adler. Di sini juga Holmes langsung jatuh cinta dengan Irene. Dan scene berpindah ke masa sekarang. Irene terbaring di rumah sakit. Dia menderita stres pasca trauma yang parah sampai dia tidak mengingat semuanya dengan jelas. Irene menceritakan apa yang dia ingat ke dokternya, kalau dia diculik dan dipindahkan ke tempat-tempat yang berbeda. Dokter menyimpulkan tampaknya ada seseorang secara sistematis menghancurkan kepribadian Irene Adler. Hanya satu yang Irene ingat, pria bernama Stapleton. Berkulit putih dengan tinggi 177 cm dan dia selalu berbicara dengan Irene menggunakan topeng. Holmes merasa penyebab Irene seperti ini memang karena dirinya, sampai harus menggunakan heroin. Tapi saat Holmes sudah mulai pulih, Moriarty kembali membawa Irene untuk bertemu Holmes. Bagaimana bisa Holmes tidak tahu kalau Irene masih hidup? Bahkan untuk sekarang, Holmes mengakui kalau Moriarty lebih pintar dari dirinya. Kemudian Irene dibawa ke rumah Holmes. Saat ini Holmes hanya akan menjaga Irene. Dia meminta Watson kali ini untuk menyelidiki Stapleton jika Watson mau. Pindahlah ke rumah di mana Irene pertama kali ditemui. Watson akan menyelidiki sendirian. Bell memberikan informasi mengenai pemilik rumah ini. Pemiliknya sudah 9 tahun tinggal di Austria. Watson melihat salah satu cat lukisan, seperti berwarna kuning tapi itu adalah gamboge. Berasal dari resin dan butuh waktu lama untuk dipanen. Dapat ditemukan di Thailand, Vietnam. Sedangkan di New York pasti tidak banyak yang menjualnya. Seseorang pasti membeli barang itu di sini. Jika tahu dari mana asal benda itu, mungkin akan tahu siapa yang mengawasi Irene. Feels just like having Holmes here, doesn't it? Kembali lagi ke flashback Holmes dan Irene sebentar, bagaimana hubungan antara Holmes dan Irene sudah semakin dekat. Lalu, pindah lagi ke masa sekarang. Holmes terbangun mendengar teriakan Irene. Irene mengatakan Stapleton mengubah peraturan dan tak memberitahunya. Tapi tiba-tiba Irene kembali ke normal, ingin menanyakan kabar Holmes sejak pindah ke New York. Watson datang, jadi Holmes lebih dulu menemui Watson untuk menanyai perkembangan kasus. Di saat bersamaan, Watson mendapat telepon dari Gregson. Memberi kabar gamboge yang ditemukan berasal dari toko perlengkapan khusus di Tribeca bernama Halicon Paints. Mereka menyuplai 1 kali dalam seminggu untuk seseorang bernama Duane Proctor. Di penjara 5 tahun karena menyerang dengan senjata mematikan. Sejak bebas, Duane tinggal dengan saudaranya. Langsunglah ke rumah saudara Duane Proctor. Duane memang membeli gamboge tapi untuk diberikan ke saudaranya, Isaac, karena saudaranya seorang guru anak-anak. Tapi di saat itu terdengar tembakan di dalam rumah. Salah satu officer tertembak oleh Isaac. Gregson memerintahkan mengejar Isaac yang sudah kabur. Di kantor polisi di ruang integrasi, Duane tidak tahu kalau Isaac mempunyai niat jahat. Meskipun Bell mengatakan polisi menemukan tempat kecil di belakang garasi berisi senjata-senjata. Di luar ruangan, Irene dan Holmes juga ada. Irene tidak pernah melihat Duane baik wajah dan suara, sedangkan wajah Isaac yang ditunjukkan Gregson, Irene pun juga tidak tahu. Holmes dan Irene pergi. Gregson baru ini melihat Holmes tidak peduli dengan sebuah kasus. It's weird to see him walk away from the case. Watson menanyakan tentang officer yang tertembak. Gregson mengatakan officer itu selamat dan beruntung Isaac menembaknya di sana. Setelah diidentifikasi, senjata Isaac menggunakan peredam, menandakan Isaac adalah seorang profesional. Di sisi Isaac, dia mendapat telepon dari anak buah Moriarty dan memberikan tugas untuk melibatkan orang bernama Sherlock Holmes. Flashback lagi untuk sebentar. Hubungan Holmes dan Irene sudah sampai di mana Holmes menangani kasus dengan inisial M. Dan kemudian M sudah sampai kepada Holmes. Terdapat surat ciri khas M di rumah Irene. Di momen inilah Holmes menganggap Irene dibunuh oleh M. Kembali lagi ke masa sekarang. Di kamar Irene terdapat bunga putih.
Irene mengatakan Stapleton pasti baru dari sini. Hal itu membuat Holmes mengajak Irene ke rumah persembunyian dan Holmes yakin tidak akan ada yang mengetahui tempat ini. Holmes yakin pesan yang dikirim bukan untuk Irene, tapi untuk Holmes. Moriarty tahu kelemahan Holmes saat ini adalah Irene, jadi Holmes akan mengirim Irene jauh ke tempat yang aman. Sampai di mana dia berhasil menyelesaikan masalah dengan Moriarty. Holmes tidak tahu caranya melindungi Irene saat ini, tapi Irene tahu bagaimana caranya. Pindahlah ke kantor polisi. CCTV di rumah Holmes terlihat kalau Isaac yang merubah penampilannya masuk ke rumah Holmes. Di saat itu, Watson menerima SMS dari Holmes, meminta Watson untuk bertemu hanya dia saja. Bertemulah Watson dengan Holmes. Karena ini tentang Moriarty, Holmes ingin tidak banyak yang tahu keberadaannya saat ini. Watson memberikan informasi tentang Isaac, kalau ternyata dia dulu adalah integrator CIA. Keahliannya adalah teori teror psikologis. Berkemungkinan dia adalah Stapleton. Dan membahas CCTV, Isaac masuk dari pintu dapur dan langsung menuju ke kamar Irene. Bagaimana Isaac tahu kamar Irene? Holmes menganggap mungkin Moriarty bisa saja tahu dengan caranya sendiri. Lalu Holmes membicarakan untuk pergi meninggalkan New York. Irene akan menuruti Holmes jika Holmes juga ikut. Jadi tujuan Holmes bertemu Watson adalah untuk berpamitan. Entah kapan akan kembali. Mungkin ketika Watson berhasil mengejar Moriarty dan bisa menjamin keselamatan Irene, maka bisa mempercepat kepulangannya. Di sisi Isaac, dia menemui anak buah Moriarty. Isaac merasa dia sedang dijebak, jadi dia berbalik menyerang. Kecuali satu orang. Isaac menyuruh memberitahu Moriarty kalau Sherlock Holmes sudah mati. Touched. You tell Moriarty that Sherlock Holmes is a dead man. Kembali ke Holmes dan Irene yang bergegas untuk pergi. Saat Irene mengganti bajunya, Holmes melihat tanda lahir Irene berbeda dengan sebelumnya. Holmes dengan marah mengatakan kapan Irene bekerja sama dengan Moriarty. Irene tidak tahu apa yang dibicarakan Holmes. Watson mengatakan sebelumnya bagaimana bisa Isaac tahu persis kamar Irene. Irene menganggap Holmes mencari alasan untuk tidak ikut dengannya. Jadi Irene pergi dan mengatakan untuk jangan mencarinya lagi. Holmes lalu kembali ke rumah. Ketika menelpon Watson untuk menyuruhnya datang, dia melihat Isaac berada di rumah Holmes. Holmes tidak sempat kabur, jadi dia tertembak. Terjadi perkelahian antara Holmes dan Isaac. Holmes masih sempat kabur dan naik ke lantai atas. Isaac, orang yang menembak John Douglas menggunakan sniper, tapi diperintahkan tidak membunuh Holmes. Holmes menanyakan kenapa tidak di saat itu, kenapa baru sekarang. Isaac berhasil mendobrak pintu. Dia mengatakan itu karena wanita itu mencoba membunuhnya. Holmes bertanya siapa wanita itu. Saat Isaac hendak ingin menembak, dia tertembak dari belakang yang tak disangka adalah Irene Adler, atau bisa dipanggil sebagai Moriarty. Kita akan ganti menyebut Irene menjadi Moriarty sekarang. Di London banyak sekali rencana pembunuhan yang saat itu berhasil dihentikan oleh Holmes. Awalnya Moriarty hendak membunuh Holmes secara diam-diam, tapi dia merasa Holmes bisa menyaingi dirinya. Terlalu indah untuk dihancurkan. Jadi untuk mengenal lebih jauh Holmes, dia menyamar sebagai Irene Adler. Moriarty ingin membuat ruang mistis yang baru di New York, jadi membuat nama Irene mati. Tapi yang tidak disangka, Holmes malah menggunakan narkoba. Kedatangan Moriarty ke New York bermula ketika mendengar Holmes yang sembuh dengan narkoba. Jadi dia ingin melihat sejauh mana Holmes sembuh. Tapi nyatanya Holmes tidak jauh berbeda. Moriarty tidak akan membunuh Holmes. Dia akan menyakiti Holmes bahkan lebih parah dari sebelumnya. Jadi sebelum itu terjadi, dia menyuruh Holmes untuk berhenti ikut campur dengan apa yang akan dilakukannya nanti. Moriarty pergi, kemudian Watson barulah muncul. Holmes meminta Watson untuk mengobatinya. Kondisi Holmes sekarang sangat bebas. Tidak lagi memikirkan siapa yang membunuh Irene. Pindah ke ruangan mayat di mana jasad Isaac dibawa. Jackson agak lumayan bingung dengan kondisi di mana Isaac menembak Holmes dan Isaac ditembak mantan pacar Holmes. Yang penting sekarang adalah Jackson memperingati NYPD untuk berhati-hati dengan orang yang bernama Irene Adler atau Moriarty, atau mungkin menggunakan nama samaran lain lagi. Holmes mengatakan kalau kali ini mereka sedang berhadapan dengan orang yang cerdas dan disiplin. Jika ingin memulai langkah awal untuk menemui Moriarty, pertama adalah mencari aktivitas apa yang dilakukannya selama di New York belakangan ini.
Holmes melihat barang-barang milik Isaac yang sudah diambil Moriarty, tapi dia melihat ada barang-barang lain. Barang itu milik korban pembunuhan yang terjadi malam tadi. Couple of homicide victims that came in last night. One of them's got Cyrillic tats. I think it's gang related. Why? Ponsel milik korban sudah dimodif. Bentuknya sama dengan Sebastian Moran dan Daniel Gottlieb. Di ponsel itu terdapat kode yang diartikan menjadi BN23 Macedonian Sun. Belum tahu apa maksudnya, tapi setidaknya ini adalah awal yang bagus. Di kantor polisi, Holmes menemukan arti dari pesan itu. Macedonian Sun merupakan nama dari kapal kontainer dengan lisensi buat beroperasi di Bay 23 North di pelabuhan New York dan New Jersey. Bagian dari armada Hellenic Exporter, perusahaan yang dimiliki oleh Christos Theophilus atau dikenal dengan julukan The Narwhal. Di akhir 80-an 90-an, Interpol yakin kalau dia salah satu penyelundup maritim dari Eropa yang paling produsif. Tapi kenyataannya mereka tidak bisa membuktikan kalau Christos melakukan tindakan kriminal. Christos juga tercatat sebagai dermawan nasionalis Yunani. Jadi Christos mempunyai ratusan kapal yang berlayar di seluruh dunia. Bisa saja berguna untuk Moriarty sebagai mitra untuk mengatur pembunuhan internasional. Dan nanti malam, kapal Macedonian Sun kebetulan akan berlayar di pelabuhan New York. Menunggu sampai malam di pelabuhan, akhirnya Christos muncul. Polisi langsung datang. Tapi barang yang ada ternyata hanyalah berisi binatang-binatang, bukanlah senjata. Ke kantor polisi, Christos mengatakan kalau binatang yang ada di kandang itu untuk anaknya. Saat ini dia sedang berada di Kenya, tapi suaminya sedang berada di sini di Worcester. Jadi menjelang pergi ke sana, Holmes meminta Watson untuk mengecek lukanya. Saat itu Watson mendapat telepon dari saudaranya, jadi dia akan pergi dulu dan akan menyusul. Kemudian Watson yang sedang dalam perjalanan, Moriarty datang. Yang menelpon tadi bukanlah saudaranya, melainkan Moriarty. Ini adalah cara Moriarty untuk membuat Watson jauh dari Holmes. Watson diajak Moriarty ke sebuah restoran. Dia tidak ada rasa takut menghadapi Moriarty. Justru saat ini Watson marah karena membuat Holmes mengalami kehidupan yang sulit. Moriarty sudah memperingati Holmes untuk tidak ikut mencampuri urusannya. Dia tahu kalau Holmes berada di pelabuhan dan mengintegrasi Christos. Sebelum Moriarty pergi, dia meminta Watson untuk menyampaikan pesan. Urusannya di New York tinggal beberapa hari lagi dan Holmes bisa memiliki New York kembali. You're afraid of him. If you weren't, you wouldn't have gone to so much trouble. Dan ke sisi Holmes dan Bell menemui suami dari anak Christos. Pertama-tama, anak Christos bernama Aletheia. Holmes tidak tertarik dengan suaminya, tapi tertarik dengan Aletheia. Karena agak aneh melihat istri yang pergi dengan bebas ke Kenya sedangkan suaminya ada di rumah. Menemukan sebuah obat yang harusnya dipakai 1 minggu di Kenya, tapi tidak membawa obat yang penting. Holmes bertanya kemana sebenarnya Aletheia. Suami Aletheia menceritakan sebenarnya kalau 1 minggu lalu, Aletheia diculik pada tengah malam oleh 2 pria. Christos menyuruhnya untuk tenang karena para penculik sudah menghubungi Christos. Aletheia akan dikembalikan jika tidak ada polisi yang ikut campur. Tidak ada yang bisa diingat karena penculik menggunakan penutup. Tapi lengan salah satu pria terdapat tato kuda. Bell tampaknya ingat kalau 2 pria itu korban yang ada di kamar mayat sebelumnya. Kemudian Watson menelpon Holmes, membawa Sin ke ruangan Grayson. Penculikan Aletheia terlihat kabur untuk saat ini. Kalau memang Aletheia diculik, harusnya Christos bisa menceritakan itu saat di ruangan integrasi pagi tadi. Dan kemudian Bell berhasil mendapatkan isi pesan antara Christos dan penculik yang menggunakan nama tanda tanya. Simbol yang sama setiap kali Moriarty menghubungi agennya. Dan orang itu mengirim sebuah foto ke Christos. Di sisi Christos, Moriarty menemuinya, memberikan pistol untuk diarahkan kepada foto yang sama dengan Bell tunjukkan pada Holmes dan Watson. Esoknya, Holmes menemui identitas di foto itu bernama Andrzej Bakera. Ibunya saat ini adalah ketua Parlemen Republik Makedonia. Sedangkan Andrzej sekedar putra kesayangan ibunya. Apa yang membuat Moriarty tertarik dengan Andrzej? Yang Holmes dapatkan kalau Andrzej sedang belajar bedah di New York. Dan Holmes menunjukkan peta dari Makedonia yang harusnya adalah bagian dari Yunani. Sampai saat ini, Yunani menentang dan tidak mengakui Makedonia sebagai bagian dari Uni Eropa. Tapi baru-baru ini, Ibu Andrzej sedang menengahi kompromi soal masalah ini. Jika referendum Makedonia selesai, maka mata uangnya akan beralih menjadi euro, di mana sebelumnya menggunakan dinar Makedonia. 1 jam yang lalu, di sebuah bank Swiss, bertindak atas nama klien besar,
membeli posisi besar mata uang dinar Makedonia yang berkemungkinan referendum itu tidak akan terjadi. Dengan sebuah rencana yang memanipulasi peristiwa untuk mencegah Makedonia bergabung dengan Uni Eropa, dan Christos Theophilus adalah orang Yunani yang mempunyai kontribusi besar bisa membunuh orang favorit Makedonia di malam pemungutan suara, dan dinar Makedonia akan tetap menjadi mata uang dengan nilai yang bakal melambung. Jadi Moriarty menculik putri Christos, Aletheia, untuk memaksa Christos membunuh Andrej dengan upaya untuk menetapkan dinar Makedonia yang sudah dibeli besar-besaran akan menjadi melambung. Dan di sisi Andre, dia mendapat telepon dari Grierson memberikannya kepada ajudannya bernama Jordan. Grierson meminta Jordan untuk mengamankan Andrej beserta istrinya ke tempat aman karena Andrej akan dibunuh. Kemudian Christos datang. Ternyata Jordan juga satu komplotan. Dia membiarkan Christos masuk dan cepat menyelesaikan ini. Sebelum mengeksekusi Andrej, Christos menelpon 911 untuk mengatakan membunuh Andrej atas kecintaannya terhadap Yunani. Andrej dan istrinya ditembak mati. Aletheia bebas dan Christos ditembak oleh Jordan. Do it now, please. Di kantor polisi, Jordan memberikan keterangan palsu. Keterangannya hampir dipercaya Gregson kalau Holmes dan Watson tidak datang. Holmes melihat Civic Jordan di rumah Andrej. Dia dipekerjakan oleh Lexicon Personal Security. Tapi Holmes terlalu memaksakan deduksinya sehingga Jordan memukul Holmes. Keributan terjadi dan Holmes masuk ke ruangan bersama Watson. 3 orang mati hari ini di mana Holmes sudah tahu tujuannya. Sedangkan Jordan dia tahu kalau anak buah Moriarty tapi tidak cukup bukti. Betapa stresnya Holmes saat ini. Pertengkaran mulut terjadi antara Holmes dan Watson. Watson mengatakan Holmes terlalu terburu-buru untuk tidak kalah dari Moriarty. Untuk kali ini saja biarkan Moriarty yang menang. Let her win. Di rumah Holmes, dia kembali sendirian dengan Bell ada di rumah Holmes untuk menjaganya dari Moriarty. Holmes langsung naik ke lantai atas. Bell mendapat telepon dari Gregson, menanyakan apakah Holmes pergi sendirian tanpa Watson. Jika iya, maka ada laporan orang yang dipukuli oleh seseorang dengan tangan yang cedera setengah jam yang lalu. Bell langsung mengecek Holmes. Pintu yang terkunci didobrak dan menemukan Holmes pingsan karena overdosis. Pindahlah ke rumah sakit. Holmes dirawat di mana Moriarty menjenguknya. Moriarty mengatakan untuk tidak ikut campur, tapi Holmes terus-terusan mencoba menghalanginya. Moriarty tahu kalau narkoba Holmes membuat deduksinya akan meningkat, tapi nyatanya Holmes malah overdosis. Tapi ini semua adalah rencana antara Holmes dan Watson. Watson lah yang membuat rencana ini. Dia tahu kalau Moriarty sebenarnya memang jatuh cinta dengan Holmes. Jadi Watson menyuruh Holmes untuk menyuntikkan obat yang sebenarnya bukan narkoba, tapi hanya obat bius biasa. Dengan keyakinan Moriarty pasti akan menjenguk Holmes. Watson mewujudkan keinginan Moriarty yang ingin Holmes membiarkan dirinya menang. Jadi dia membuat kondisi Holmes kelihatan membiarkan Moriarty menang. Holmes mengatakan kalau sekarang Moriarty sedang tidak berhadapan dengan satu orang, tapi 2. Yaitu Sherlock Holmes dan Joan Watson. Di pintu masuk, Watson muncul bersama Gregson untuk menangkap Moriarty. Esoknya di atap rumah Holmes, sambil melihat lebah, Watson memberikan kabar rekaman antara Holmes dan Moriarty di rumah sakit, membuat tidak ada satupun pengacara yang mampu membebaskannya. Dinar Makedonia yang dibeli Moriarty juga sudah dibekukan. Moriarty, musuh sekaligus mantan kekasih Holmes, ditangkap. Sherlock Holmes dan John Watson menang. Dan season 1 ini pun selesai.